Ini ada artikel tentang sifat dan tabiat dan akhlaknya kaum Yahudi itu seperti apa. Memang kalau kita telusuri ini ada kemiripan dengan mereka yang mengaku cucu Nabi di Nusantara, yaitu Habib. Ini jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah allati la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Ramai di media sosial bahwa habaib yang berada di Indonesia itu keturunan Yahudi. Ini ada artikel tentang sifat dan tabiat dan akhlaknya kaum Yahudi itu seperti apa. Memang kalau kita telusuri ini ada kemiripan dengan mereka yang mengaku cucu Nabi di Nusantara, yaitu Habib. Ini jangan marah. Inilah sifat dan tabiat serta akhlaknya kaum Yahudi. Karena keterbatasan ringkasan ini sehingga tidak mungkin untuk menyebutkan sifat dan akhlak mereka secara rinci. Maka kami sebutkan sebagai contoh dari sifat dan akhlak mereka. Di antaranya adalah yang pertama, menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Nah, ini yang pertama. Menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Yang kedua, khianat, ingkar janji dan membuat tipu muslihat. Yang ketiga, dengki. Yang keempat, merusak, mengobarkan fitnah dan peperangan. Nah, ini tanda-tandanya orang Yahudi. Terus yang kelima, merubah kalamullah dan syariatnya serta berdusta atas nama Allah dengan apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu dan tujuan mereka yang rusak. Yang keenam, berkata jorok, tidak sopan dan kurang adab. Terus yang ketujuh, merendahkan orang lain, tahkir. Yang kedelapan, keras hati, keras orangnya. Yang kesembilan, serakah, tamak dan ambisius terhadap kehidupan dunia. Yang ke-10, membenci kaum muslimin dan selalu membuat makar terhadap mereka. Tuh. Berikut penjelasannya. Yang pertama, menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Itu akhlaknya atau tabiatnya orang Yahudi. Sehingga mereka berani menyembunyikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Mereka tidak merasa takut atau mengingkari dan menyembunyikannya selama itu tidak menguntungkan tujuan dan maksud mereka yang jelek. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqo bil bautili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Ali Imran ayat 71. Tuh. Yang kedua, khianat, ingkar janji dan membuat tipu muslihat.
Dengan kebodohan dan kesombongan mereka, mereka akan membuat tipu muslihat terhadap Allah. Padahal tidaklah mereka membuat tipu muslihat kecuali pada diri mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak menyadari. Mereka telah beberapa kali berkhianat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian berkhianat dan mengingkari janji kepada para nabi sesudahnya. Begitu pula kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka juga berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya di Madinah ketika mereka melanggar perjanjian dan bergabung dengan orang-orang musyrik, dan mereka berambisi untuk membunuh Rasulullah SAW sehingga beliau mengusir mereka dari Madinah. Yang ketiga, dengki. Mereka mempunyai rasa dengki kepada manusia dalam segala hal. Bahkan dalam hal petunjuk dan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun berani dengki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Yang artinya sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Al-Baqarah ayat 109. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. An-Nisa ayat 54. Yang keempat, merusak atau mengobarkan fitnah dan peperangan. Itu tipikal orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama auqadu narol lil harbi adfa'ahallahu wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Al-Maidah ayat 64. Yang kelima, merubah kalamullah dan syariatnya serta berdusta atas nama Allah dengan apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu dan tujuan mereka yang rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuharrifunal kalima amma wadhihi wa nasu haddum mimma dzukiru bih. Yang artinya, mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Al-Maidah ayat 13. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhihi, yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. An-Nisa ayat 46. Terus, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka adalah segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, iya, yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Ali Imran ayat 78. Dan apabila
ada hukum agama yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, mereka mencari-cari alasan untuk melanggar ketentuan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Qatalallahul yahuda harramallahu alaihimus syuhuma faba'uha wa kulu asmanaha." Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Allah telah mengharamkan gaji, lemak atas mereka. Lalu mereka menjual gaji lemak tersebut dan memakan hasil penjualannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana hal tersebut terjadi pada kisah hari Sabtu. Yang keenam, berkata jorok atau tidak sopan dan kurang adab. Hal ini timbul dari sikap mereka yang suka merendahkan golongan-golongan dan umat-umat selain mereka, sampai merendahkan para nabi dan menghina mereka. Suatu ketika mereka lewat di hadapan Rasulullah SAW sambil berkata, "Asyammu alaika," kebinasaan atas kamu. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari sekelompok para sahabat bahwa suatu ketika serombongan orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, "Asyammu alaika ya Abul Qasim," kebinasaan atas kamu wahai Abul Qasim. Lalu beliau menjawab, "Waalaikum," dan atas kalian juga. Merendahkan orang lain. Mereka menyangka bahwa merekalah bangsa yang dipilih oleh Allah dan bahwa mereka adalah para wali Allah dan kekasihnya. Dan hanya merekalah penduduk surga yang paling berhak untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya. Orang-orang Yahudi memberikan julukan kepada kaum muslimin, orang-orang Nasrani dan umat lainnya dengan Umayyin atau Ummiyin, orang-orang yang buta huruf. Oleh karenanya mereka menghalalkan harta, darah, dan kehormatan bangsa-bangsa lain itu. Bahkan mereka memandang bangsa-bangsa lain itu seperti binatang ternak yang tunduk kepada orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan perkataan mereka dalam firman-Nya, "Laisa alaina fil ummiyina sabil." Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Ali Imran ayat 75. Maksudnya, kami tidak berdosa mengambil harta mereka dan merampas hak-hak mereka. Dan mereka adalah mangsa untuk kami Yahudi. Mereka juga menyebutkan di dalam rencana-rencana mereka bahwa orang-orang selain Yahudi seperti sekawan kambing. Dan kamilah serigalanya. Tahukah kalian apa yang akan diperbuat terhadap sekawanan kambing itu ketika serigala menembus kandangnya? Keras hati. Yang kedelapan, hal ini merupakan azab Allah kepada mereka karena mereka menyelisih perintah-perintahnya dan provokasi-provokasi terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Al-Maidah ayat 13. Lalu summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Al-Baqarah ayat 74. Yang kesembilan, serakah, tamak, dan ambisius terhadap kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walatajidannahum ahrason nasi ala hayah." Dan sungguh kamu akan mendapati mereka Yahudi, manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia. Al-Baqarah ayat 96. Yang ke-10, membenci kaum muslimin dan selalu membuat makar terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku."
Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Al-Maidah ayat 82. Inilah sebagian contoh sifat dan tabiat mereka yang tentulah tidak hanya terbatas ini saja. Ini hanya sebagian kecil. Dan ini bisa kita jadikan referensi bahwa hari ini mereka yang berpola, bertabiat seperti yang kami sebutkan itu sangat dekat dengan indikasi Yahudi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.